Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi ayatil Qur'anil Karim wa huwa asraful qailina a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka. Al-ayat sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu wa habibuhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan teman saya, guru saya, juga penasihat iksasnya Akhina Kiram wal Mu'azzam Kiai Haji Juhdi, termasuk pimpinan Pondok Pesantren Zuriyah Dahlaniyah, pengurus dan juga Iksas Banten yang tidak bisa saya sebut nama satu persatu. Insya Allah mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat. Pertama, rasa syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di kesempatan siang yang berbahagia ini kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di kediaman Sahibul Bait, di kediaman guru besar kita, yakni pimpinan Ponpes Zuriyah Dahlaniyah. Tentunya kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kumpulnya kita di kediaman beliau ini senantiasa menjadi jembatan untuk menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat sering salamnya Allah mudah-mudahan tercurah kepada junjungan kita Habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, sahabat, tabi'in, atba'i tabi'in, khususnya umumnya kita semua min jumlati umatnya hingga yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para kiai, ustaz, santriawan, juga santriawati Iksas Situbondo, tidak panjang lebar, mungkin karena waktu juga ya, saya paling 15 menit, dan mudah-mudahan selama 15 menit itu sudah dipersiapkan makannya, maksudnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, qad aflaha man tazakka. Jelas-jelas akan Allah berikan kebahagiaan, jelas-jelas Allah akan berikan suatu anugerah yang luar biasa bagi siapa? Tazakka, orang yang senantiasa bersih zahirnya, bersih batinnya, orang yang suci jasmaninya, suci rohaninya. Itulah yang Allah sudah siapkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang tidak ada masalah dan tidak dipermasalahkan. Orang-orang tersebut tidak mempunyai masalah dunia. Orang-orang tersebut tidak mempunyai masalah akhirat. Orang tersebut tidak mempunyai masalah, baik murid dengan guru, anak dengan orang tua, saudara dengan saudara, sahabat dengan sahabat, teman dengan teman. Itulah orang yang berbahagia nantinya. Kenapa? Karena ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang tidak ada masalah lah yang nantinya Allah tempatkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau masuk surga? Hayang bahagia, hayang senang, hayang hirup bahagia. Ikuti anjuran tuntunan Al-Quran anu geus diturunkeun ku Allah Subhanahu wa Ta'ala ka Kangjeng Nabi urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian diwariskeun ka para ulama, salah satu di antarana guru ti maraneh kabehan. Nu ayeuna keur belajar maraneh kabehan di Ponpes Salafiyah Situbondo. Ketika orang tidak ada masalah, saudara dengan saudara, murid dengan guru, anak dengan orang tua, sahabat dengan sahabat, itulah yang dinamakan dengan halal bi halal. Tidak bermasalah dan tidak dipermasalahkan.
Kita sebagai murid tidak punya masalah dengan guru. Guru kita kepada kita pun demikian, tidak mempermasalahkan kita. Kenapa? Karena hidup kita tidak berbuat masalah. Itulah halal bihalal. Maka oleh karenanya di hari ini kita mengadakan acara halal bihalal. Mudah-mudahan kita dengan kita, wali murid dengan wali murid, santri dengan santri, pengurus ISAS dengan pengurus yang lainnya, mudah-mudahan semuanya halal bihalal, semuanya tidak ada masalah, semuanya tidak dipermasalahkan, dan insya Allah nanti Allah sudah siapkan surganya di yaumil kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal, amin ya Allah ya Rabbal, ya Rabbal alamin. Itu yang dimaksud dengan qad aflaha man tazakka. Kalau menurut ahli nahwu, qad itu adalah qad kalimat tahqiq. Apa artinya? Artinya qad kalimat tahqiq nempel di kalimat fi'il madhi. Allah bukan hanya akan menyediakan, akan tetapi Allah sudah menyediakan kebahagiaan. Allah sudah menyediakan surga. Allah sudah menyediakan keistimewaan bagi siapa? Bagi orang-orang yang tazakka, bagi orang-orang yang tidak ada masalah dengan Allah, bagi orang-orang yang tidak ada masalah dengan sesama hambanya, bagi orang-orang yang tidak punya masalah murid dengan gurunya, anak dengan orang tuanya, teman dengan temannya. Itu orang tersebut sudah disediakan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan semua kita yang ada di sini, khususnya IKSAS dan semua pengurus, akan menjadi orang-orang yang berbahagia dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Imam Ghazali juga telah mengatakan bahwa, kata Imam Ghazali, umat manusia itu terbagi ke dalam 4 golongan. Umat manusia itu terbagi ke dalam 4 golongan. Yang pertama, sa'idun fid dunya, syaqiyun fil akhirah. Ada golongan umat manusia yang bahagia di dunianya, akan tetapi sengsara di akhiratnya. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang bermasalah di dunianya, yang punya masalah di dunianya. Orang yang punya masalah tersebut, baik masalah dengan manusia ataupun punya masalah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu nanti sekalipun dia sukses akan karirnya, dia menjulang tinggi jabatannya, hebat dengan ekonominya, banyak uangnya, banyak duitnya, banyak jabatannya, dia tidak akan selamat nanti di akhirat, nanti di yaumil jaza. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa? Karena banyak masalah, baik dengan manusia ataupun dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teu saeutik jalma anu usaha, teu saeutik jalma anu sukses kehidupanana, akan tetapi boga masalah jeung Allah. Naon masalah jeung Allahna? Teu daek ngalaksanakeun salat 5 waktu, teu daek berzikir hatena ka Allah Subhanahu wa Ta'ala, jeung tatangga henteu bener, jeung guru henteu akur, jeung babaturan teu akrab. Iyalah orang-orang anu bermasalah, iyalah orang-orang encan halal bihalal. Ketika berbahagia kita di dunia, ketika kita berkehidupan mewah, berkehidupan megah di dunia, akan tetapi bila mana kita jauh dari Allah, jauh dari rahmatnya Allah, jauh dari ridhonya Allah, maka kata Imam Ghazali, orang yang demikian syaqiyun fil akhirah, akan celaka nanti di akhirat, di yaumil jaza. Mudah-mudahan kita bisa sukses dunia, akan tetapi kita tidak jauh dan meninggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Silahkan kita sukses dunia, silahkan kita banyak duit di dunia karena untuk memfasilitasi akhirat, akan tetapi jangan sampai meninggalkan Allah, jangan sampai melupakan Allah. Kenapa? Kita banyak duit mungkin, kita punya kesehatan yang bagus, kita punya jabatan yang tinggi, itu semuanya pada hakikatnya pemberian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Makanya bagi orang-orang yang sukses dunia tapi tidak sukses akhirat, itu akan merugi. Na'udzubillahi min dzalik. Yang kedua, saqiyun fil dunya, sa'idun fil akhirah. Golongan orang yang kedua, kata Imam Ghazali, ada yang kehidupan dunianya sederhana, hanya cukup untuk makan dan minum saja, tidak yang lainnya. Akan tetapi mereka dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kebahagiaan di yaumil kiamah. Mereka dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan surganya di yaumil kiamah. Kenapa? Karena walaupun dia hidup sengsara, walaupun dia hidupnya susah, selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya selalu berzikir. Ibadah-ibadah yang sudah Allah tentukan, yang sudah Allah wajibkan, ia laksanakan. Maka orang tersebut sekalipun susah, sekalipun sederhana, insya Allah kebahagiaan sudah menunggu orang tersebut. Insya sabar menit. 5 menit deh. Atau diterusin ke Surabaya jalan tadi kasih omong rek panjang pendek kayak gitu-gitu bayi nambah apa ya Ustaznya. Itu lama-lama anu penting beres sih orang dahar bener. Oh iya, insya Allah. Nomor yang kedua, kata Imam Ghazali, golongan yang ketiga adalah sa'idun fid dunya, sa'idun fil akhirah. Ada golongan orang yang hidup dunianya bahagia, akhiratnya juga bahagia. Kalau boleh mengumpamakan, kita lihat guru kita bersama. Ini alumni dari Situ Bondo, guru kita Ustadz Zuhdi. Dia duitnya banyak Ustadz. Rumahnya sudah kelihatan, tidak usah diceritakan lagi. Cuma istrinya dong mungkin ya. Perlu nambah. Sudah bisa dilihat. Beliau ini orang bahagia dunianya, mau apa saja dia punya. Mobil ada banyak, apalagi sekarang depan banyak tuh. Istri juga lintuh, gemuk, subur. Santrinya banyak, ilmunya banyak dan manfaat. Bahagia beliau di dunia, dan insya Allah karena beliau dekat dengan Allah, maka akan dikasih kebahagiaan juga nanti di yaumil kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terakhir, saqiyun fid dunya, saqiyun fil akhirah. Golongan yang terakhir adalah golongan orang-orang yang sangat parah sekali. Kenapa? Mereka belangsak dunia dan neraka di akhirat. Na'udzubillahi min. Udah mah hidupnya susah, sholat nggak mau, ngaji nggak mau, dekat sama Allah juga enggak. Hidupnya susah, hutangnya banyak, tiap hari dikejar-kejar bank, mengeluh mengadu bukan sama Allah. Kepada siapa? Kepada manusia. Aduh ini hidup susah, dikejar-kejar ku hutang. Dari hutang tadi ku hutang salah tinggal lumbuk baik, unggal kohes, ngadepan kelot baik. Hidup susah teka panggih jeung bahagia. Hidup susah teka panggih jeung lega. Kunaon sebabna teu deukeut jeung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tah anu kos kitu geus mah dunia na balangsak, dunia na fakir, dunia na miskin. Gara-gara manehanana boga masalah jeung Allah Subhanahu wa Ta'ala ku sebab teu daek ngalaksanakeun ibadah salat anu 5 waktu, neraka geus nangguan orang tersebut. Na'udzubillahi min. Mudah-mudahan urang kabeh anu aya di dieu khususna asup ka golongan jalma anu kaopat sa'idun, anu katilu sa'idun fid dunya, sa'idun fil akhirah. Bahagia dunia dan bahagia di akhirat. Gimana cara berbahagianya? Jangan bikin masalah dengan Allah. Jangan bikin masalah dengan guru kita yang mengajarkan ilmu-ilmunya. Jangan punya masalah dengan tetangga kita. Jangan punya masalah dengan orang tua kita. Jangan punya masalah dengan karib kerabat kita, sahabat-sahabat kita. Insya Allah ketika kita tidak punya masalah, tidak dipermasalahkan baik oleh Allah ataupun oleh makhluknya, insya Allah kita akan menjadi orang yang bahagia dunia dan akhirat. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.